Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Usep Iskandar SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 027 Simpang 3 Pipagas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor induk mahasiswa 425151212076. Pada hari ini, Jumat, tanggal 6 Februari tahun 2026, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hukum nun mati dan tanwin pada Quran Surah At-Tin dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning untuk memenuhi persyaratan PPG di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk disiapkan dulu dan silakan azan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Pertama, dalam masing-masing doa mulai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Kami Pak Guru. Selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Mari. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, ya, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana materi kita yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin serta hukum tajwid nun mati dan tanwin. Selanjutnya, apakah kalian sudah pernah membaca Surah At-Tin? Sudah ya? Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk memupuk rasa cinta kita ya kepada tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, Bapak silakan berdiri. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan
menyanyikan lagu-lagu wajib bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik anak-anak semua, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan ya, pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Atin ya. Quran surah Atin ayat 1 sampai 8. Ya, nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Semuanya perhatikan ke depan. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Nanti Bapak akan praktekkan ya. Bapak akan praktekkan, nanti Bapak baca, kalian ulangi. Paham semuanya? Nah, untuk lebih lanjut dipersiapkan bukunya, silakan dibuka dulu ya. Sudah siap? Baik, perhatikan ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baik. Itu adalah bacaan Quran surah Atin. Quran surah Atin itu terdiri dari berapa ayat? Ada 8 ayat. Nah, selanjutnya ya, pada bacaan Quran surah Atin itu ada hukum tajwidnya. Ya, ada hukum tajwidnya. Nah, hukum tajwid ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi, hukum hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin, sebelum nanti kita ambil beberapa contohnya, ya, beberapa contoh
bacaan atau hukum nun sukun dan tanwin pada Quran surah At-Tin. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi berapa? Ada 5, ya. Jadi yang pertama adalah apa? Izhar hakiki. Yang kedua, ikhfa hakiki. Yang ketiga, idgham bigunnah. Yang keempat, dan yang kelima, iqlab. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini namanya izhar halqi. Izhar itu artinya apa? Jelas. Jelas cara membacanya. Ya. Ada berapa hurufnya? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama alif. Yang kedua kha, ain, ghain dan ha. Ya. Di mana contohnya? Salah satu contohnya, nah ini tanwin. Ini tanwin, ya, bertemu dengan huruf ghain. Bertemu dengan huruf ghain. Bagaimana cara membacanya? Ajrun ghairu mamnun. Jelas, ya. Ajrun ghairu mamnun. Tanwin bertemu huruf ghain, namanya izhar halqi. Baik, selanjutnya. Yang kedua ada ikhfa hakiki. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 15. Ada ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so. Ikhfa itu artinya apa? Samar. Ya, artinya samar, menyamarkan. Bagaimana cara membacanya? Contoh. Khalaqanal insana. Di sini ada huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan sa. Sa ini termasuk huruf ikhfa. Jadi membacanya disamarkan khalaqnal insa. Ya. Nah, itu. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Hurufnya iya, waw, mim, nun. Ya, ini dinamakan idgham bigunnah. Ya. Contoh bacanya syu'uban wa qabaila. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, tanwin bertemu dengan huruf waw. Idgham bigunnah, mendengung membacanya syu'uban wa qabaila. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ya. Iya, nun, mim, dan waw. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Dinamakan idgham bila gunnah, tidak mendengung. Ya, tidak mendengung. Ghafurur rahim. Tanwin bertemu huruf ro. Ghafurur rahim. Tidak ghafurun. Ya, ghafurur rahim. Selanjutnya, hanya 1 nih. Apa hurufnya? Huruf ba. Wallahu basirun bima ta'malun.
dengan huruf ba. Ya, ini paling mudah. Baik. Pada Quran surah At-Tin, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Jadi surah At-Tin itu terdiri dari berapa ayat? Ada 8 ayat. Ya. Surah keberapa? Ke-95 di dalam Al-Qur'an. Surah At-Tin termasuk surah Makkiyah. Ya, termasuk surah Makkiyah. Atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Ya. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini, At-Tin, yang artinya apa? Buah tin, ya. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, ya. Dan Baitul Maqdis, Palestina. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Terus Gunung Sinai. Ya, di mana Gunung Sinai? Di Mesir. Ya, ini tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid dan mengesahkan Allah. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Baik, selanjutnya Bapak akan bentuk kelompok. Ya, akan bentuk kelompok. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok. Sudah ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Oke, Bapak akan bagikan lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nanti kita akan ada games, ya, akan ada games. Nanti perwakilan daripada kelompok masing-masing wajib maju ke depan, ya, wajib maju ke depan. Nah, nanti ada soal-soal, ya, soal-soal di depan, tinggal mencocokkan saja, ya. Sudah siap? Perwakilan kelompok dari sini ya, 1, 2, 3. 1 orang maju ke depan. Boleh, Sipa boleh, silakan maju ke depan. Di depan ada pertanyaan, kotak ini adalah jawaban. Nanti silakan perhatikan dulu pertanyaannya dan dipilih apa jawabannya. Oke, pertanyaannya, surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? Silakan diklik. Oke, betul. Satu lagi, nanti gantian ya. Pertanyaannya, nama surah At-Tin diambil dari ayat keberapa? Pertama. Silakan dipilih. Betul? Oke, mantap. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, 1 orang lagi. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Pertanyaannya, arti dari surah At-Tin adalah? Oke, silakan. Mantap. Beri tepuk tangan lagi. Lanjut. Kawannya maju lagi. Jangan takut-takut. Manusia yang akan selamat dari kehinaan di akhirat nanti adalah orang yang beriman dan beramal saleh, berilmu dan berzakat, beriman dan berilmu, atau berzikir. Pilih salah satu, tidak masalah. Silakan. Oke, silakan diklik. Mantap, betul. Oke, lanjut lagi ya. Nah, mantap.
Yuk, lanjut. Pertanyaan ketujuh. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang dimaksud dengan pedoman hidup adalah kitab yang selalu dibaca, rujukan kehidupan, sumber hukum bernegara, bahan untuk dipelajari. Pilih. Ayo, yang mana? Silakan dipilih. Klik. Oh, rupanya bukan itu jawabannya, tetapi rujukan kehidupan. Oke, main selesai. Berapa nilainya? 70 dari 10 soal. Berikan tepuk tangan. Siap-siap kelompok 2 ya. Kelompok 2 bersiap-siap. Oke, silakan perwakilannya satu orang. Palan dulu, silakan. Palan, silakan. Manusia yang akan selamat dari kehinaan akhirat adalah orang yang oke. Siapa? Kasih, silakan maju. Pilih salah satu. Ayo, apa tadi? Arti dari surah Al-Tin adalah buah tin. Mantap. Oke, silakan itu. Nah, semua ulang lagi ya. Lanjut siapa? Azam. Pilih. Wahadzal baladil amin. Apa tersebut merupakan sip. Mantap. Lanjut terakhir. Bidin artinya, ayo apa tadi? Mantap. Oke, mantap total kelompoknya. Mantap. 10 dari 10. Dan terakhir tadi kerja kelompok kertasnya sudah siap? Silakan dikumpulkan. Terima kasih juga ya atas kegiatannya ya, pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini sudah sama-sama kita laksanakan ya. Tentunya Bapak berharap materi yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kalian terima, bisa kalian resapi dengan baik, dan tentunya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kira-kira? Baik, sebelum Bapak Hari untuk menutup kegiatan kita, mari sama-sama kita bersenandung doa Al-Quran yang tahu Allahumma hamdan ya. Oke, doa 1, 2, 3. Allahumma hamdan bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa di rumah dipelajari ulang. Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.